wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Junike Puspitasari, NIM 2022-310014 dari program studi agribisnis. Di sini saya sebagai moderator dalam penyampaian materi tentang substitusi dalam agribisnis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Hadriana Fredela Bunga dengan NIM 2022-310045. Prodi Agribisnis. Di sini saya sebagai pemateri 1. Materinya tentang subsistem dalam agribisnis. Pengertian agribisnis sebagai subsistem. Secara konsepsional, sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi atau input, sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani serta agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Beberapa subsistem penunjang sistem agribisnis. Yang pertama, subsistem agribisnis atau agroindustri hulu meliputi pengadaan sarana produksi pertanian antara lain terdiri dari benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, lembaga kredit, bahan bakar, alat-alat mesin, dan peralatan produksi pertanian. Pelaku-pelaku kegiatan pengadaan dan penyalahgunaan sarana produksi adalah perorangan, perusahaan, swasta, pemerintah, koperasi. Betapa pentingnya subsistem ini mengingat perlunya keterpaduan dari berbagai unsur itu guna mewujudkan sukses agribisnis. Industri yang menyediakan sarana produksi pertanian disebut juga sebagai agroindustri hulu atau upstream. Yang kedua, subsistem budidaya atau usaha tani. Usaha tani menghasilkan produk pertanian berupa bahan pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga, dan tanaman hias, hasil ternak, hewan, dan ikan. Pelaku kegiatan dalam subsistem ini adalah produsen yang terdiri dari petani, peternak, pengusaha tambak, pengusaha tanaman hias, dan lain-lain. Dan saya Victoria Mamus, NIM 2022-310044, Prodi Agribisnis, dan saya sebagai pemateri 2. Subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau kelembagaan adalah semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem hulu, subsistem usaha tani, dan juga subsistem hilir. Lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah penyuluhan, konsultan, keuangan, dan juga penelitian. Lembaga penyuluhan dan konsultan memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh para petani dan juga pembina, teknik produksi, budidaya pertanian, dan juga manajemen pertanian. Untuk lembaga keuangan, seperti perbankan, modal ventura, dan juga asuransi layanan memberikan layanan keuangan berupa pinjaman dan penanggungan risiko usaha khususnya itu di bagian asuransi. Sedangkan lembaga penelitian baik yang dilakukan oleh balai-balai penelitian atau perguruan tinggi memberikan layanan informasi teknologi produksi, budidaya, atau juga teknik manajemen, mutakhir hasil penelitian dan juga pengembangan. Pengolahan subsistem agribisnis. Pengolahan subsistem agribisnis ini dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu, keanekaragaman jenis bisnis yang sangat besar pada sektor agribisnis. Keanekaragaman jenis besar pada sektor agribisnis. Keanekaragaman jenis bisnis yang sangat besar pada sektor agribisnis yaitu dari para produsen, dasar sampai para pengirim, perantara, pedagang borongan, pemroses, pengepak,
pembuat barang, usaha perundangan, pengangkutan, lembaga keuangan, pengeceran, konsumsi bahan pangan, restoran, dan juga lainnya. Besarnya jumlah agribisnis secara kasar, berjuta-juta bisnis yang berbeda, telah lazim mengenai aliran dari produsen sampai ke pengeceran. Cara pembentukan agribisnis dasar dikelilingi pengusaha tani yang mampu menghasilkan beratus-ratus macam bahan pangan dan juga sandang. Yang kedua, keanekaragaman yang tidak menentu dalam hal ukuran agribisnis, dari perusahaan raksasa sampai pada organisasi yang dikelola oleh satu orang. Agribisnis yang berukuran kecil dan harus bersaing di pasar yang relatif besar, dan juga penjual yang berjumlah banyak dan pembeli yang lebih sedikit. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Petrus Ivanto, Prodi Agribisnis, NIM 2022310019. Langsung kita masuk saja ke intinya. 3. Falsafah hidup tradisional yang dianut oleh para pekerja agribisnis cenderung membuat agribisnis lebih berpandangan konservatif dibanding bisnis lainnya. 4. Kenyataan bahwa agribisnis cenderung berorientasi pada masyarakat, banyak di antaranya terdapat di kota kecil dan pedesaan, di mana hubungan antar perorangan penting di ikatan bersifat jangka panjang. Kenyataannya bahwa agribisnis yang sudah menjadi industri raksasa sekalipun sangat bersifat musiman. Agribisnis bertalian dengan gejala alam. Dampak dari program dan kebijakan pemerintah mengenai langsung pada agribisnis, misal harga gabah dipengaruhi oleh peraturan pemerintah. Dari penyampaian materi tadi, apabila ada salah kata dalam penyampaian dan kurang jelas, saya sebagai moderator minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.